Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Kali ini kita akan merangkum film bergenre thriller berjudul Parastri. Film yang dirilis 30 Juni 2023 ini bercerita tentang sepasang suami istri yang bisa dibilang tidak cukup harmonis di dalam rumah tangganya. Di samping itu juga, hubungan di antara keduanya dipenuhi dengan perselisihan dan perselingkuhan hingga mengakibatkan salah satu di antaranya meninggal dunia. Seperti apakah kisah mereka? Apa kalian siap menuju ceritanya? Siap. Kisah ini diawali dengan sepasang suami istri yang tinggal bersama di sebuah apartemen menengah ke atas. Namun buah dari pernikahan mereka sepertinya tidak begitu harmonis dan elegan. Itu dikarenakan sang suami yang bernama, kita sebut saja si Gondrong, memiliki kelainan seksual nekrofilia, yaitu suatu bentuk ketertarikan seksual atau kontak seksual dengan mayat. Hal itu dibuktikan ketika si Gondrong memasukkan sebuah pil ke dalam minuman istrinya yang bernama Afia, agar membuat istrinya itu pingsan sementara waktu. Selama istrinya pingsan itulah, si Gondrong memotong pakaiannya lalu menyetubuhinya. Karena sering mendapat kekerasan seksual, juga kelakuan suaminya yang luar biasa itu, Afia sering melamun hingga dia memutuskan untuk menggugat cerai. Suatu hari, Gondrong suaminya mendapat pekerjaan di luar kota untuk beberapa hari yang mengharuskannya meninggalkan Afia. Namun Afia seolah tidak peduli dan tidak mengucap sepatah kata apapun. Namun meski sering mendapat perlakuan aneh dari suaminya itu, Afia sendiri tetap tersenyum dan bekerja secara profesional di bidangnya, yaitu seorang penyiar radio. Nice choice. अभी के लिए goodbye. Untuk menjaga tubuhnya agar tetap seksoi, Afia sering datang ke tempat gym sendirian. Lalu datanglah seorang pria Sagne. Kenapa saya sebut Sagne? Karena sepertinya pria ini berenges dan memiliki tujuan yang lain. Namun Afia tetap selalu respon dan cuek-cuek saja. Diketahui ternyata pria ini bernama Ayan. Dia memberikan sebuah buku dan kartu namanya yang terselip, lalu berkata pada Afia untuk berkunjung kapan-kapan. Namun lagi-lagi Afia mengacuhkan perkataannya itu, lalu pergi meninggalkannya. Di perjalanan, si Gondrong menelponnya untuk mengucapkan selamat ulang tahun pada Afia. Namun dia tak meresponnya dan kembali mematikan teleponnya. Malam harinya, Afia tetap merayakan ulang tahunnya hanya dengan teman-teman sepekerjaannya, meskipun tanpa si Gondrong suaminya. Beberapa hari kemudian di tempat gym, Ayan semakin intens melakukan pendekatan pada Afia, dan sepertinya Afia mulai ada ketertarikan pada pria berenges ini. Akhirnya Afia mengunjungi Ayan yang bekerja di sebuah toko buku. Keduanya saling melemparkan senyuman, dan Afia sepertinya memberikan lampu hijau untuk Ayan. Saat menuju tempat kerjanya, Afia mendapatkan sebuah paket yang tidak diketahui pengirimnya. Dan ternyata isinya adalah sebuah pakaian berwarna merah. Saya tidak tahu dan tidak mau sok tahu namanya. Mungkin di antara teman-teman ada yang tahu, tolong komentarnya nanti. Afia pun menjajalnya, lalu melakukan masturbasi secara tipis-tipis. Afia di sini benar-benar sudah memberikan lampu hijau untuk Ayan. Ditambah dia mengetahui bahwa yang mengirim hadiah itu adalah darinya. Sampai akhirnya mereka pun berkencan dan Afia mau memadu kasih dan sudah tidak peduli bahwa dia sendiri sudah bersuami. Saat mereka berdua sedang begituan, tiba-tiba datanglah si Gondrong tanpa mereka sadari. Gondrong yang merasa aneh mendengar desahan istrinya. Dia pun mencoba mengintip dan terkejut melihat pemandangan yang membuat telinganya kepanasan. Lalu dia mengambil pisau untuk membunuh mereka. Namun dia mengurungkan niatnya dan malah pergi ke diskotik untuk menenangkan dirinya. Lalu seorang wanita pengencrit, kalau kata si John AQ7 mah, datang untuk menggoda si Gondrong. Gondrong yang sudah kepalang tanggung, dia pun membawanya ke sebuah hotel untuk Namun ingatannya kembali pada kelakuan bejat istri dan selingkuhannya itu, sehingga membuat si Gondrong kembali emosi, kemudian melampiaskan dengan membunuh wanita pengencurut ini.
Lalu dia malah tersenyum. Tanda kelainannya ini kembali kambuh dan menyetubuhi wanita ini dengan penuh nikmat walafiat. Keesokan harinya setelah mandi, Afia mencoba menelpon Ayan namun tidak kunjung menjawab. Lalu tiba-tiba matanya teralihkan dengan sebuah bunga yang tergeletak. Di sisi lain si Gondrong yang tengah sibuk memikirkan cara menyingkirkan mayat wanita yang telah dia bunuh. Lalu dia kemudian pergi ke sebuah toko untuk membeli berbagai perkakas tajam. Yang ternyata semua itu dia beli untuk memutilasi mayat wanita itu hingga menjadi bagian-bagian yang kecil. Lalu setelahnya dia membersihkan tempat itu dan pergi dari hotel. Namun tas yang berisi potongan daging itu malah jatuh dan hampir dicurigai satpam hotel. Beruntungnya dia melihat situasi yang pas sehingga perhatian satpam itu teralihkan. Bukan hanya kelainannya saja yang luar biasa, tapi si Gondrong ini juga cerdas menghilangkan jejak serta memanipulasi kamera CCTV dan layak menyandang gelar psikopat. Setelah pergi dari hotel, dia pergi ke berbagai tempat untuk mencari anjing-anjing liar dan memberi potongan daging mayat wanita itu di tempat yang berbeda-beda. Lalu setelah itu dia membakar pakaian, tas beserta isi-isinya, dan kembali lagi ke hotel untuk menghapus file kamera CCTV dengan berpura-pura meminjam komputer pada resepsionis. Good evening, sir. Room से? Hi. Oh, really? No other motel? Yes, sir. Sementara itu Afia yang masih kebingungan tidak mendapat kabar dari Ayan. Dia pun menelponnya kembali, namun kali ini dia malah mematikan teleponnya. Dan ternyata kita diperlihatkan Ayan si pria brenges ini sedang berada di kamar bersama wanita lain. Setelah itu Afia pun pulang ke apartemennya dan terkejut melihat si Gondrong suaminya sudah ada di sana. Namun si Gondrong masih menutupi seolah tidak tahu apa yang istrinya pernah perbuat. Keesokan harinya Afia mendatangi toko buku tempat di mana Ayan bekerja. Namun menurut si pelayan, bahwa dia sudah pergi meninggalkan pekerjaannya dan rencananya akan pergi ke Australia. Seolah tidak percaya, akhirnya Afia pergi meninggalkan toko itu. Untuk merayakan pesta ulang tahun Afia, Gondrong membawa Afia ke sebuah kafe beserta teman-teman sekantornya. Namun Afia terlihat tidak menikmati acara tersebut dan malah sibuk mengirim pesan pada selingkuhannya. Gondrong dengan tatapannya yang menyelidik tetap membiarkan hal itu. Lalu tanpa diduga-duga, Ayan datang ke tempat yang sama dengan wanita yang bernama Usa. Ternyata Usa ini adalah kekasihnya dan sudah menjalin hubungan selama 5 tahun. Afia yang melihat Ayan dengan wanita lain, dia pun segera meminta untuk menemuinya saat itu juga. Setelah Ayan datang, Afia langsung menamparnya dan mengeluarkan kata-kata mutiara. Namun seperti biasa gaya laki-laki, selalu berbelit-belit untuk menutupi kesalahannya. Dan parahnya lagi, Afia masih bisa mengemis cinta pada pria brenges ini. 2 hari kemudian, Afia kembali menelpon Ayan yang sedang mendampingi Usa berbelanja dan mengatakan ingin bertemu di sebuah hotel. Ayan awalnya menolak, namun Afia mengancam akan menemuinya jika tak dituruti. Akhirnya dengan hati yang kesal, dia pun menurutinya. Setelah sampai di hotel, ternyata Afia hanya ingin melakukan pengencerutan dengan Ayan, meskipun dia tidak begitu menikmatinya. Setelah selesai, Ayan mengatakan dia akan menikah dengan Usa dan tidak akan pernah menemuinya lagi. Namun Afia tetap masih kekeh mencintai Ayan, bahkan sampai akan menceraikan suaminya. Walaupun begitu, Ayan tetap tidak menghiraukannya. Suatu ketika Afia menemui Usa di rumahnya, lalu mulai memprovokasi kalau Ayan adalah pria yang brenges. Tapi emang bener sih. Setelah Afia pergi tak lama Ayan datang, lalu meyakinkannya kalau hanya Usa lah yang dicintainya. Tapi Usa sudah jengah dengan semuanya. Dia merobek surat undangan dan membatalkan pernikahannya. Setelah itu Ayan mengabari Afia agar menemuinya di hotel yang sama. Tanpa rasa curiga, Afia pun meluncur ke lokasi. Dan yang terjadi setelah penganiayaan itu, Ayan meninggalkan Afia, dan Afia yang bersimbah darah pergi dari hotel menuju apartemennya. Di saat yang bersamaan, si Gondrong menemukan surat gugatan cerai untuknya. Lalu tak lama datanglah Afia. Tanpa sambutan dan sepatah kata apapun dari suaminya, dia masuk begitu saja. Mereka saling bertatapan di meja makan. Gondrong sempat meneteskan air mata. Namun saat Afia ingin berbicara,
Dia menamparnya sampai koin. Hampir saja kelainannya kambuh kembali. Tiba-tiba saja satpam apartemen mengetuk pintunya. Dengan cepat dia membersihkan wajahnya lalu membersihkan darah yang dia buat. Setelah itu berpura-pura menangis bahwa Afia telah meninggal. Lalu si satpam dengan cepat menghubungi kepolisian. Beberapa hari kemudian, ternyata yang menjadi pelaku adalah Ayan, si pria berenges. Dan sekali lagi dengan cerdasnya, si Gondrong sangat lihai memanipulasi kasus ini. Didukung dengan beberapa saksi yang melihatnya, termasuk si satpam. Namun memang yang menjadi tolak ukur adalah kesaksian dari pihak hotel yang melihat Ayan meninggalkan lokasi. Secara otomatis Ayanlah yang menjadi pelakunya. Dan film pun berakhir. Mungkin pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan dulu gurung gusuk untuk melakukan pernikahan karena ikut-ikutan. Dah itu aja.